Nah, yang namanya orang itu nggak ada habisnya gitu, nggak ada kenyangnya gitu. Mau dikasih segini, segitu, tetap serba kurang gitu. Tapi untuk ekonomi menurut saya alhamdulillah. Memang waktu itu saya belum punya modal, belum punya keberanian, belum punya ilmu, tapi keinginan saya untuk punya usaha sendiri itu kuat. Perjalanan hidup saya seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku, Bang Denny. Kali ini aku berada di Banjaran, tepatnya di toko sembako Maharani ya. Nah, ini salah satu toko sembako yang rame banget ya, karena daerah sini tuh dekat dengan industri, khususnya dengan pabrik mentai. Nah, jadi kali ini kita mau podcast bersama abang saya sendiri ya. Iya, betul. Bang siapa? Abang Aan. Bang Aan. Nah, ini podcast pertama aku ya. Nah, jadi Bang Aan nih, sebelum Bang Aan membuka warung ya, kita ngobrol tentang perjalanan dari awal dulu, dari nol banget nih. Iya, Kayak siapa? gimana sih perjalanannya sampai bisa di titik, mungkin dari mulai kerja sampai bisa buka warung dan maju lah gitu. Ya, siap Bang. Jujur saya dulu dari keturunan orang yang serba kekurangan sebetulnya. Bahkan saya waktu kecil udah ditinggal sama seorang ayah yang jadi penopang hidup itu, yang jadi tulang punggung keluarga. Waktu kecil saya ditinggalnya pada usia kelas 3 SD itu. Saya udah mulai kehilangan seorang ayah itu, Bang. Iya. Pokoknya perih. Itu udah saya harus mesti nyari kayu bakar, nyari apalah, pokoknya susah dibilangin, kadang-kadang suka jadi sedih gitu, Bang. Iya. Kalau diceritain panjang lebar gitu, berat lah pokoknya. Jadi ya, tapi untuk sekarang alhamdulillah saya semenjak keluar sekolah, kemudian saya kerja di orang, bisa usaha, bahkan alhamdulillah untuk sekarang saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa itu diberi rezeki, alhamdulillah. Menurut saya alhamdulillah nggak kekurangan gitu, bahkan cukup bisa beli ini itu yang saya mau. Alhamdulillah sudah mulai kegapai gitu, meskipun ya memang, nah yang namanya orang itu nggak ada habisnya gitu, nggak ada kenyangnya gitu. Mau dikasih segini segitu, tetap serba kurang gitu. Tapi untuk ekonomi menurut saya alhamdulillah. Nah, emang kalau kita dulu kan satu rumah kita tinggal ya. Iya betul, jadi, Bang. kalau kita nggak cari kayu bakar, kita tuh nggak bisa makan ya. Jadi kita memang harus berusaha sendiri, cari kayu bakar sendiri, dan khususnya abang saya sendiri yang sering cari kayu bakar karena pada waktu itu saya masih kecil di sana. Nah, gimana sih Bang yang tadi abang jelasin, mulai dari perjalanan dari nol. Nah, pertama ngerantau banget nih dari Ciamis ke Bandung tuh kapan dan di mana gitu? Dulu saya pas pertama kerja itu saya keluarannya lulusannya 2009-2010 itu tamatan sekolah SMA waktu itu. Jujur saya itu waktu itu sempat mikir mau kerja atau usaha. Saya pikir-pikir yang signifikan memang peluang untuk usaha dibanding bekerja di orang itu lebih menjanjikan gitu. Soalnya gini Bang, kalau kita misalkan kerja di orang, seumur hidup kita kerja di orang, tetap gaji bakal segitu. Ya, paling kalau ada lebih patokan ya. Ya betul, udah ada patokannya gitu. Ya. Paling ada nilai lebihnya bonus mungkin ya Bang ya. Ya. Setahu saya seperti itu. Nah, oleh karena itu, jujur saya dulu sudah dipertimbangkan pas setelah saya keluar sekolah SMA dulu, saya lebih baik buka usaha sendiri. Memang waktu itu saya belum punya modal, belum punya keberanian, belum punya ilmu, tapi keinginan saya untuk punya usaha sendiri itu kuat. Perjalanan hidup saya seperti itu Ya, waktu dulu. ya, Optimis dari dulu gitu. Berarti awal-awal pas ngerantau ke Bandung tahun berapa? Terus di mana? Saya waktu itu kerja di orang, kerjanya juga di kios, tahu kan kios yang pinggir jalan itu, yang kecil, yang pakai kayu itu, bangunan pakai kayu ya.
bukan warung kayak gini gede, bukan, itu yang pakai kayu. Yang pinggir-pinggir trotoar. Iya, gitu yang kan? pinggir-pinggir trotoar, betul itu. Saya waktu itu kalau nggak salah 2011-an itu kerja di orang cuman kuat 1 bulan itu, Bang. Masalahnya gini, Bang, saya di sana kerja jam 12 itu saya baru istirahat, Bang, di situ. Sedangkan kerja itu mulai dari jam 3 subuh, Bang. Bahkan untuk saat itu saya masih ingat lah, tidur juga saya di, kalau nggak salah tahu kan bangku yang panjang itu waktu dari papan itu, Ya, dari, buat nongkrong, bangku nongkrong. iya betul, nah itu yang suka di tempat bakso kayak Ya. gitu, tahu kan. Saya bahkan waktu itu tidur di situ, Bang, di ini, di bahkan di dapur tidurnya itu. Saya jujur di situ cuman kuat 1 bulan itu. Soalnya saya udah ngerasa capek, stres, gaji nggak seberapa, cuman gope. Cuman saya jadikannya itu sebagai apa namanya, perah gitu, pembelajaran, motivasi saya bahwa mencari uang itu memang sulit gitu, Bang. Iya, betul. Nah, dari situ Bang gajinya dapat berapa sih? Saya digaji waktu itu cuma 500, tapi pikiran udah stres, udah banyak. Terus per bulan berarti ya? Iya, kebayang nggak sama Abang? Iya, kalau 500 per bulan sehari kurang lebih berapa? 15.000. Iya betul, Bang. 15.000 sehari bisa bertahan hidup di di kota orang gitu ya. Nah, jadi gimana sih Bang cara Abang mengelola keuangan dari gaji 500.000, terus itu akan ada pulang kampungnya, otomatis kan ada pengeluaran juga gitu. Yang tadinya di rantauan cari uang ke kampung ngabisin uang gitu, kok bisa gitu ngumpulin modal gitu buat buka warung, atau mungkin bisa ngumpulin modal buat nikah dan lain sebagainya gitu kan. Oh, itu kan saya tadi katakan itu, saya pada saat itu saya kerja di kios, tepatnya di Jalan Riau Johnson yang deket Jogja. Itu Iya, iya, Jogja iya. Riau ya, di situ. Saya cuman waktu itu cuman kuat 1 bulan di sana. Soalnya pikiran udah stres. Jadi saya waktu itu ya belum ngerokok, belum ngopi. Bahkan sampai saya sempat dipitnah gitu sama tetangga sendiri di situ. Soalnya gini, saya udah kenal sama tukang bakso di situ. Nah, dia ikut makan karena jualan baksonya sepi di situ. Ingatlah sama tetangga sendiri, saya nggak sebutin lah namanya ya, nggak enak juga gitu kalau misalkan disebutin. Saya dipitnah ini apa namanya, makan bakso, padahal saya jujur dulu ngerokok enggak, ngopi enggak, tapi saya tempat tidur. Itu saat itu saya kerja cuman 500. Mana udah di sana dituduh-tuduh, dipitnah sama tetangga sendiri yang barengan kerja sama saya. Kebetulan saat itu apa namanya, bos saya itu punya 2 usaha. Satu warung nasi, yang kedua kios kecil. Ya kebetulan itu saya sendiri yang ngelolanya, kiosnya sama si bos saya. Kalau yang warung nasi pinggirnya itu yang kerjanya tetangga saya sendiri, sama gak tahu orang mana lah, gak tahu orang Garut, gak tahu orang mana. Nah itu di situ saya pas di kios saya ngeladangin, kebetulan udah kenal sama si Mang Basonya gitu. Si Mang Baso itu kasihan juga sepi, biasanya makan beli nasi di sana. Pada saat itu dia belum ngelaris apa sih, belum menjual tepatnya itu, belum menjual 1 porsi pun. Dia ikut makan bakso, dia duduk di apa namanya, lawang itu ya, yang depan pintu gitu. Ya pas lawang pintu di situ. Nah kemudian ada itu yang tetangga saya mau ke kios, gak tahu ngambil apa, saya lupa lagi. Ya ada bakso di situ. Saya dikiranya saya yang beli bakso, padahal saya enggak. Padahal jujur saya dulu ngerokok enggak, ngopi enggak, tapi tetap aja saya dituduh-tuduh. Gimana, pokoknya saya udah stres di sana. Cuman kuat 1 bulan saya di sana. Nah, habis itu saya udah 1 bulan, udah pulang. Saya nunggu dulu 1 bulan di kampung saat itu. Kemudian itu perjalanan hidup saya. Itu kemudian saya ada yang ngajak. Itu saya kerja di merantau lagi ke Jakarta. Kerjanya sama sih kayak warung, cuman warungnya udah lumayan gede gitu. Tetangga juga yang punya, cuman udah beda orang saat itu. Nah di sana saya alhamdulillah di sana
Saya bosnya baik, nggak bertele-tele, nggak apa. Bos itu kadang jarang di toko. Dia udah komitmen, percaya ke saya sama teman saya yang ngelola saat itu. Berarti yang dipitnah tadi gara-gara beli bakso. Iya, betul Bang. Waduh. Jadi gara-gara beli bakso aja jadi masalah gitu. Iya. Dikiranya saya beli bakso itu nggak bilang dulu sama bosnya gitu Bang. Oh iya iya iya. Nah segitunya ya perjalanan hidup yang tadinya kerja di orang tuh, tapi sekarang masih tetap kerja di orang nih. Jadi gimana kelanjutannya yang merantau di Jakarta? Nah, yang kerja di Jakarta itu alhamdulillah bos sayanya baik, bahkan udah mempercayakan kepada saya dan teman saya. Bahkan saya juga diajarinnya sama teman saya yang kebetulan orang Maniis. Maniis masih Ciamis itu orang Maniis. Nah, saya diajarin dari A sampai Z, berikut harga, nata barang, penjualan, ngecek barang, ngelis barang, itu saya diajarin semuanya. Cuman di situ saya cuman bertahan kalau nggak salah 1 tahun 3 bulan di sana. Soalnya memang bos saya baik, tapi yang jadi kendala itu gaji. Yang saya katakan tadi, ketika saya misalkan saat itu gaji sama sih, cuman 500 gitu. Cuman saya berpikirnya gini, jika saya kerja di orang terus, saya bakal susah untuk maju gitu. Soalnya udah dipatok itu harga gaji segitu. Oh jadi di Jakarta pun udah setahun 3 bulan masih tetap gaji yang sama 500.000. Berarti kalau misalnya setahun 3 bulan tuh pendapatannya kurang lebih sekitar berapa tuh? 3 jutaan ya? Iya. 14 bulan, sorry. 12 bulan. 12. Iya. 3 bulan, 15 bulan. Kurang lebih 3,5 juta pendapatan dari setahun 3 bulan ya. Nah, dari 3,5 juta itu terus uangnya dikelola buat apa? Kebutuhan misalnya di kampung buat orang tua atau apa gitu. Akhirnya kan tadi yang kerja 1 tahun 3 bulan langsung pulang kampung berarti ya? Maaf, saya gini dulu. Saya saat itu konsisten, jarang pulang. Paling saya pulangnya setahun 2 kali, Bang. Setahun 2 kali atau paling ya kalau saya ingat saya setahun 2 kali itu saya baru pulang. Soalnya saya berpikir gini nih, jika saya sering pulang pasti ada ongkos ngasih buat saudara lah. Duit segitu buat ongkos aja buat ngasih saudara itu gak cukup kan? Iya. Untuk dari itu saya betah gak betah di sana harus konsisten gitu. Tetap lanjut ya. Lanjut ya. Ya. Nah, dari udah di Jakarta, udah ngerantau di Jakarta, terus akhirnya pulang kan setelah kerja kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Nah, dari situ pegang uang berapa? Terakhir pegang uang? Jujur saya pas waktu itu setelah beres di sana kerja cuman sisa 3 juta. 3 juta. 3 juta ya. 500.000 dalam setahun 3 bulan. Bayangkan ini ya. Ini sangat patut dicontoh nih buat kaum Gen Z ya yang sekarang lagi rebahan kan. Nah, oke, lanjut pertanyaannya Bang. Jadi apa saat setelah usaha sudah menikah? Pas saat tadi udah kerja di orang, terus sekarang udah pulang lagi, di situ tentang kisah percintaan dulu nih. Udah menikah atau masih pacaran? Kalau pacaran kan ada biaya tambahan gitu kan. Gini Bang, dulu saya memang waktu pas di Jakarta juga saya udah mulai pacaran ya. Nah, malu juga. Ini depan istrinya. Malu juga sih. Emang saya sudah pacaran gitu pada saat itu. Nah, untuk saya abang tanyakan itu bisa kok itu cuma habis 3 juta. Kebetulan saya saat itu pas kerja dikasih makan, dikasih jajan, pokoknya dikasih buat penginapan. Penginapan juga saya tidurnya di sana di toko. Soalnya si bos itu sambil punya kos-kosan juga di atasnya, kebetulan 2 lantai gitu. Nah, jadi saya emang gaji segitu emang udah bersih, Bang. Oh, udah bersih berarti ya. Nah, tadi abang nanya kan masalah pacaran. Sebetulnya sih saya dulu jujur
banyak yang suka ke saya, Bang. Waduh, pasti. Abang juga mungkin tahu lah. Iya, perjalanan kisah. Apalagi kan abang itu ponakan saya sendiri. Ya, udah tahu kalau saya, cuman kan teman-teman di YouTube ini belum pada tahu gimana kisah percintaannya. Karena kaum Genji ini kan mana bisa gaji 3,5 juta, udah punya pacar, gimana ngajak jalannya harus dijajanin gitu kan. Nah, ini kita dengerin dulu. Gini, Bang. Saya dulu waktu pacaran itu jarang ketemu, Bang. Cuman lewat SMS-an, Bang. Dulu masih SMS-an. Belum ada itu yang namanya BBM, BBM, WhatsApp. TikTok, WhatsApp, apalagi yang sekarang ya apa namanya TikTok kayak gitu itu kan baru 2012, 2011, 12 itu saya cuman komunikasi via SMS itu. Ya, itu paket SMS. Iya, betul. Satu kalinya SMS itu saya bayar cuman 100 atau 200 saat itu. Gratisannya bisa sampai 1000 itu. Iya. 1000 kali SMS. Ingat saya pakai kartu AS itu, Bang. Iya. Atau pakai Tri. Cuma di kampung sayanya nggak ada sinyal, Bang. Iya, cuma Jakarta aja kalau bisa pakai Tri. Oke, lanjut, Bang. Iya, Bang. Nah, itu saat saya ketemuan di situ, saya waktu paling pulang kampung, jujur saya waktu itu punya pacar banyak, Bang. Wah, banyak dong, bukan satu ini. Bukannya saya apa namanya so laku Sombong atau gitu. sombong, emang kenyataannya kayak gitu. Iya. Ini wawancaranya di depan istri saya nih, Iya. podcastnya. Karena dulu beliau ini putih nih, beda kayak sekarang. Kucel, udah stres sekarang. Banyak beban. Sekarang agak rontok. Anjir. Oke, lanjut, Bang. Itu saya waktu saya pacaran itu dulu saya pulang kampung, cuman waktu paling ada 1 minggu lah saya di kampung, jarang lama, kadang 3 hari. Gimana bos saya itu, kalau udah sama bos suruh ke Jakarta, suruh balik kerja, ya udahlah saya. Makanya itu kalau di kampung saya pengeluarnya irit gitu. Soalnya kan ya? iya, bukan hemat sih, tepatnya sih emang waktu senggangnya untuk di kampung saat itu memang saya jarang di kampung gitu. Ketemu paling sama pacar sehari 2 hari, berangkat lagi ke kota gitu. Berarti pulang kampung itu 1 hari 2 hari. Iya. Berarti ya. Nah, kadang-kadang saya main apa namanya? Kadangnya itu kebetulan yang jadi pacar saya itu saat itu nggak memerlukan ongkos gitu, Bang. Tetangga sendiri. Punya motor sendiri. Bukan. Ya? Gimana? Emang ada sih orang cewek saya waktu itu yang agak jauh. Kalau misalkan ada mungkin sampai 300 kilo mungkin ya, atau 200 kilo. Beda kampung berarti. Sampai Ciberem. Ya, kurang lebih segitu. Ada ya? Itu yang punya motor itu. Saya dikasih Pentaris sama cewek saya dulu itu. Sampai dikasih motor coba. Suruh antar jemput dia untuk sekolah. Kebetulan saat itu cewek saya itu yang sekolah semua, Bang. Belum masih SMA semua ya. SMA SMP, Bang. SMA SMP. Waduh, ini udah keluar sekolah. Iya, asli, Bang itu. Nah, saat itu alhamdulillahnya yang enaknya itu saya punya pacar 5 langkah, Bang. Tetangga. Tetangga ceritanya. Itu di bawah rumah saya, Bang. Iya, tahu kan? Nah, nggak usah disebutin juga lah namanya. Di bawah rumah saya satu, yang satunya misalkan ke selang 4 rumah itu yang satunya lagi. Yang jadi istri. Ya, yang sekarang jadi istri, yang ke selang 4 rumah itu, Bang. Bahkan mungkin ada saudara dari nenek, udah jauh sih, udah jauh. Nah, kalau yang satunya lagi yang beda kampung, Bang. Beda kampung ya nggak lumayan jauh juga sih sebetulnya, pakai jalan kaki juga bisa gitu. Cuman beda kampung, yang 2 tetangga sendiri, yang satunya beda kampung. Itu bahkan yang satunya lagi beda kampung, terus apa namanya? Yang satunya lagi yang suka tadi minjemin motor, Bang. Ingat saya waktu itu dipinjeminnya motor Mio warna putih, Bang. Waktu pertama keluar. Masih baru-baru nih. Iya, saya motor Matic ya. Benar. 2012 gitu ya. Iya, pertama banget keluar. Pertama banget keluar Mio pertama keluar ya. Oh iya, Bang.
inget nih, dulu kan pas waktu kerja di Jakarta sempat beli motor juga tuh, motor Suzuki apa TS atau apa tuh? Bukan, itu pas di Bandung, itu mah pulang dari Jakarta, Bang. Pulang dari Jakarta, akhirnya beli motor berarti ya? Motornya motor buruk. Cuman 900.000, Bang. Tuh, beli 900.000 tapi udah keren loh, anak muda dengan kerja di orang udah bisa nyisihin buat beli motor sendiri. Nah, dari situ Bang, pas saat pacaran nih, kan ada 5 orang nih pacarnya. Ngebagi waktunya gimana itu Bang? Udah kerja, terus pacaran, gimana? Kadang kan orang kalau pacaran pengennya ketemu terus, apalagi kan kalau cewek-cewek gitu kan. Jalan-jalan ya, jalan-jalan. Nah, Itu kan gimana? yang saya tadi katakan, Bang. Saya banyaknya sih cuman via SMS, Bang. Oh, jadi jarang ketemu. Jarang itu, apalagi saya kan di Jakarta, apa namanya, kebanyakannya kan di Jakarta gitu kan, cuman seminggu katanya paling lama itu. Jujur saya gini ngapel Bang, gini kalau misalkan saya pulang ya, kalau misalkan saya pulang, kebetulan di Bandung juga ada satu. Nah, saya pulang dari Jakarta ke Bandung dulu, Di Bandung tuh ada tempat kerja lagi, usaha lagi, atau cuman ada pacar aja? pacar aja Bang. Oh, ada pacar aja di Bandung. Sengaja ke Bandung dulu. Terus? Kebetulan emang nggak jauh ya dari istri abang sekarang ya, Iya, iya. sama orang Cipadung ya. Iya. Nah itu, saya pulang dari Jakarta, nyimpang ke Bandung dulu itu Bang. Cuman ya nggak sampailah setengah hari saya di sana. Kadang lagi masa kangen-kangennya itu tuh. Udah lama kan, udah lama nggak ketemu kan ya, pasti kangen lah. Nah itu cuman ketemuan setengah hari, saya lanjut pulang ke kampung itu. Soalnya kan dari Jakarta ke Bandung naik bis ya. Dari Bandung ke kampung saya Ciamis, kampung halaman naik Elap itu. Ada itu yang punyanya rutenya emang tetangga saya sendiri gitu. Nah itu kalau di kampung itu saya yang tadi katakan di situ. Waktu saya paling kan 1 minggu otomatis 7 hari ya. Kadang saya ngapel bingung Bang. Bingungnya gini, pagi misalkan ya kadang ke si A itu yang tetangga bawah rumah saya dulu, yang di depan rumah saya itu. Kalau tekstur tanahnya kan saya kayak tangga miring-miring gitu. Jadi memang di bawah rumah saya itu tetangga sendiri. Itu kadang si ceweknya yang suka main gitu ke rumah Bang. Iya, ya, ingat. Waktu dulu pas kalau nggak salah pas mau lebaran ya. Enggak, emang dari dulu juga emang kayak gitu. Kan dianya juga masih sekolah gitu dulu. Dia sekolah SMP kan? Iya, karena kan dia sekolahnya bukan di situ kan, aslinya di Cirebon kalau nggak salah. Enggak, dulunya memang asli orang Bogor, cuman emang dia dipindah sama neneknya. Kebetulan rumahnya dekat rumah saya, tetanggaan lah. Kata saya juga cuma 5 langkah mungkin gitu. Cuma tetangga. Nah, yang satunya lagi yang apa namanya? Yang terhalang 4 rumah 5 rumah lah. Itu si cewek yang satunya lagi gitu. Iya, masih berdekatan. Yang berdekatan. Terus yang tadi pacar minta antar jemput segala macem, emang nggak curiga nih yang lainnya gitu kan, apalagi yang tetangga kok tiba-tiba punya motor gitu kan, bisa nyembunyiinnya kayak gimana sih itu? Itu yang lainnya memang udah tahu saya punya pacar sebetulnya. Bahkan teman adek sendiri kan ya. Yang itu juga yang agak jauh ya, apa namanya, satu kampung tapi agak jauh ya rumahnya. Emang saya udah tahu gitu saya itu punya pacar, tapi dia emang mau gitu, emang dia yang mau gitu dari dulu. Cuman saya mungkin dulu karena beban pikul keluarga, saya jarang-jarang bisa ngobrol nyaman, nyambung sama cewek gitu. Minder lah ya. Minder, saya memang agak minder gitu, soalnya saya udah ditinggal orang tua, ekonomi gak ada, warisan gak punya, tanah gak punya, orang tua bahkan tinggal satu, sakit-sakitan Bang. Jadi memang saya penuh beban hidupnya dari dulu Bang. Iya. Kalau dulu kan orang punya Ninja, cewek apapun dapat gitu ya Bang ya. Kalau lagi musim-musimnya motor, tapi kalau ini nggak punya motor pun dikasih motor nih. Cuman modal sendal jepit. Nah, cuman modal diri aja. Kalau sekarang mau kondo namanya. Nah, oke Bang. Jadi yang Abang ceritain tadi udah di masa pacaran ya. Nah, sekarang kita lanjut aja Bang pertanyaannya. Nah, gimana sih cara milih seorang istri, calon istri ya tentunya, yang dari 5 tadi menjadi 1 gitu? Itu kan maka dari itu Bang, saya dulu belajarlah menilai seseorang, mendekati,
biar tahu sifat aslinya bang, biar nanti suatu saat nggak ada salah pilihan gitu bang. Takutnya gini lah, kayak kebanyakan sekarang gara-gara cinta ya, yang namanya cinta kan lupa segalanya gitu. Bahkan yang tadinya kata orang tuanya gini gitu, karena cinta bisa jadi nekat gitu bang ya, betul nggak? Nah itu kebetulan saya kan, kata saya juga tadi udah dikatakan saya memang udah dewasa sebelum waktunya bang, dewasa sebelum Bisa waktunya. orang main nongkrong, ini udah ngerantau. Jadi saya pikirannya Lebih udah lebih dari seumuran, pada umumnya, seumuran sebaya gitu loh, Iya, iya. udah lebih. Nah kebetulan saya waktu itu kan cewek saya banyak bang ya. Iya, iya. Itu saya cari yang sesuai kriteria saya bang. Jadi saya tidak memaksakan cinta gitu. Iya. Memang saya sukanya bukan ke dia atau si A si B gitu. Saya sukanya ke si C misalkan. Cuman dia karakternya tidak sesuai yang saya inginkan bang. Iya. Nah saya nggak ngejar seperti itu bang. Ya, cuman dapat ininya aja mungkin ya. Nafsu mungkin bang. Nafsunya mungkin. Atau dapat cantik, bodinya bagus. Iya, iya gitu. nafsu itu kan kalau mengikuti hawa nafsu bang ya. benar-benar. Cuman yang saya pikirkan pada usia segitu, saya juga udah memikirkan kedepannya gimana. Bahkan kadang saya lihat seorang kakak sendiri juga gara-gara mungkin karena cinta atau nafsu, ujung-ujungnya gimana tahu sendiri ya. Nah, maka dari itu saya menghindari gitu hal-hal seperti itu. Kalau kita makan cinta, nggak tahu saya bisa seperti ini. Ya, karena pasangan hidup itu tergantung kesuksesan juga ya. Iya, memang bisa jadi sukses karena dukungan pasangan yang Betul. satu pemikiran sama saya sendiri gitu. Ya, betul. Kalau udah beda haluan, yang namanya keluarga, ngebangun usaha, ngebangun keluarga itu rumit bang. Iya. Susah buat majunya. Yang boro-boro apa namanya, boro-boro ada motivasi, yang ada mungkin piring tiap hari pecah satu bang. Iya, iya, betul. Iya. Jangankan ada motivasi buat usaha, buat apa namanya, meningkatkan bisnis, yang ada cekcok Berantem, terus. iya cekcok. Awet rajet meureun bang. Iya, iya. Nah, oleh karena itu saya dulu nggak memandang cinta gitu bang. Saya berpikirnya bagaimana menemukan seorang calon istri yang sesuai kriteria saya, yang udah dewasa, nggak banyak minta-minta ini itu, bahkan yang dia menerima atau mencintai saya apa adanya, bukan ada apanya bang. Biar saya nggak salah jalan gitu. Kalau kita apa namanya dapat cewek yang susah diatur, kayak gini kayak gitu, tapi si ceweknya ngeyel, bandel gitu, wah barabe bang. Saya pernah itu saat itu jujur malu. Dari 5 cewek itu ada berarti ya salah satu yang Apa? rebel gitu. Bukan ada salah satu, hampir mayoritas bang. Oh, Banyaknya kayak gitu, minta ini minta itu gak dikasih. Wah Nangis. ngomongnya kebun binatang keluar bang. Kadang saya itu pernah dipermalukan di muka umum bang. Aduh. Asli. Gimana nih ceritanya nih? Ya anggap we gini bang, gambarannya gini sepintas. Itu taruh di alun-alun. Dia dulu pas pertama keluar Android, dia minta power bank bang, si cewek itu. Saya nggak nurutin, soalnya saya berpikirnya gini, dia belum jadi istri saya. Iya. Ya, tapi udah banyak minta ini, yang mesti saya turutin gitu. udah berani Ya kalau minta. misalkan bakso atau jajan atau bensin itu wajar lah, saya juga gak apa-apa gitu. Tapi kalau udah minta berlebihan ini, minta HP misalkan, minta ini itu, saya nggak kasih. Cuman dia dulu minta power bank, saya nggak kasih, sampai marah-marah, sampai kayak anak kecil, ngerengek itu. Kalau diibaratkan di alun-alun, itu yang di alun-alun itu hampir saya udah kenal gitu, sama yang tinggal di area alun-alun. Kebayang nggak? Iya, malunya gimana kan? Malu atuh bang. Dikiranya diapa-apain anak orang. Iya betul, Minta power takutnya gimana gini. Jujur saya dulu aja salah foto bang, gara-gara misalkan saya nih gini, tolong fotoin neng mbak misalkan. Nah itu saya hal sepele kan kayak gitu. Nah saya salah ambil foto, wah sampai dia apa namanya
Pundung apa sih bahasa Indonesianya? Tersinggung. Bukan tersinggung sih tepatnya. Nangis ya gimana lah. Ya, Tersinggung pundung orang gitu. Marah. marah, nangis, pundung. Dia nggak mau pulang, mau jalan kaki, nggak mau bareng saya naik motor, Bang. Kebayang nggak sama abang? Pusing lah dapat cewek kayak gitu mah, Bang. Iya. Nah, itu cewek yang saya cintai, Bang, sebetulnya. Iya, iya. Tapi memang nggak sejalan sama apa namanya kepribadian saya, kepengen saya, keinginan saya untuk jadi seorang istri, Bang. Ya, nggak sejalan pemikirannya. Mm-mm. Nah, semoga ini yang diceritakan Bang Aan ini nonton nih. Ada ya. Oke, kalau gitu nah, kisah cinta Bang Aan ya dengan 5 perempuan dan menjadi satu perempuan karena sesuai dengan kriteria cara berpikir dan mungkin Kedewasaannya kedewasaannya yang paling penting ya.